Semuanya nanti akan dapat jatah ya, karena kita sampai malam lah. Dan nanti akan saya umumkan kalau memang nanti chat dari lewat chat lebih dari 20-an ditambah inisiator mendukung saya menjadi ketua umum, ya saya akan umumkan kepengurusan. Terima kasih. Baik, Pak Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya langsung aja. Sebetulnya saya sepakat dengan ada beberapa pembicara-pembicara awalnya, terutama Mas Koko, bahwa bukan hanya berdampak itu karena orang yang terpapar dari COVID. Karena contoh gitu loh, itu hari Jumat kemarin ada 2 kawan saya itu meninggal, itu karena isolasi mandiri katanya. Katanya kena tipes, tapi ternyata karena tidak makan. Itu baru Jumat kemarin. Akhirnya kita urus pemakamannya, meninggalnya pagi, itu dimakamin itu jam 11 malam. Nah, ini pengalaman hal kayak gini jangan sampai terulang misalnya. Saya sepakat misalnya. Jadi ide-ide yang oleh Pak Kris mengusulkan, oleh Mas Koko usulkan, oleh Pak Yudi usulkan itu sangat menarik gitu loh. Karena itu yang konkret ada di lapangan. Jadi masalah makan, terus masalah isolasi mandiri yang tidak terlayani, misalnya rumah sakit, puskesmas juga yang tidak terlayani, ada beberapa kasus-kasus misalnya yang di Bekasi, di Bogor. Terakhir itu pemakaman yang di Cikadut itu pun kawan-kawan yang mengadvokasi itu. Yang diminta untuk pemakaman sekitar 4 juta. Akhirnya dengan segera kena jaringan yang ada, relawan juga yang ada di sana, akhirnya segera diatasin. Itu mudah-mudahan tidak sampai terulang. Saya singkat aja, saya sepakat aja, udah Pak Kris yang memimpin, kita siap juga untuk dipimpin, kita yang di lapangan, siapa yang kerja di Mensos, siapa yang kerja di dapur umum, siapa yang bangun wacana-wacana positif yang diusulkan oleh keimaman, kita segera bagi tugas. Itu aja dari saya, Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Mujib. Karena desakan sambil menunggu usulan supaya konkret, saya terima kasih. Saya akan memimpin sendiri dan sebagai ketua umum. Tapi saya juga ada masukan-masukan lewat WA, WeChat di tim saya, di sekretariat sini, siapa-siapa saja yang layak dimasukkan menjadi pengurus. Dan yang belum silahkan untuk mencari posisi apapun, karena kepengurusan ini ada 24 koordinator sampai 29 koordinator yang terutama menangani dapur umum, seperti misalnya koordinator dapur umum untuk yang kena isolasi mandiri, kemudian ada dapur umum jual nasi murah misalnya, kemudian ada APD karena kami melihat bahwa ada daerah itu pakai APD-nya pakai jas hujan. Ya, nanti saya minta dari daerah yang bicara lagi dicek siapa saja yang dari daerah, seperti ada kepala dinas kesehatan, dokter Susi, nanti saya minta bicara. Tapi karena Pak Wahid, baiklah. Tetapi saya ingin mengumumkan dulu timnya karena ada tim darat, tim udara. Ini usulan dari beberapa teman yang luar biasa supaya lebih konkret. Saya umumkan saja lah. Rancangan susunan pengurus kalau setuju langsung saya ketok ya. Izin. Yang pertama adalah untuk ketua-ketua ini ada 9 ketua, tetapi sementara yang kita umumkan 7 dulu, yang 2 kita kosongkan, kita menunggu yang bergabung yang lainnya. Nah, ketua-ketua itu salah satunya adalah satu Kiai Maman Imanul Haq yang nanti akan menangani masalah hubungan internasional, hubungan antar lembaga, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan presiden dan lembaga dan sebagainya. Kemudian Mas Mujib Armani, yang saya minta untuk nanti menangani bantuan sosial khususnya makanan, dapur umum untuk isoman gratis, ada yang juga mengkoordinir bantuan-bantuan sosial yang terkait, dan nanti secara teknis kita akan bicara secara internal. Kemudian juga Anwar Sadat, saya minta juga untuk koordinasi di daerah. Kemudian Mas Koko, deteksi, juga minta menjadi salah satu ketua. Kemudian Mas Bayu Putra, inisiator juga. Kemudian Mas Aat Suryo Safaat dari Antara, dulu pernah di Antara ya, mudah-mudahan sekarang di mana ya. Itu membantu, beritanya dahsyat sekali tadi pagi. Terima kasih Mas Aat, akan nanti menjadi khususnya menangani Kominfo. Kemudian Mas Kli Wirawan, dari salah satu ketua.
Sementara 7 ketua, 2 nanti kita kosongkan untuk menunggu tokoh-tokoh yang lain yang berkenan untuk bergabung yang hari ini belum ikut. Kemudian Sekjen, saya minta Mas Karisma Febriansyah dengan beberapa wakil, nanti ada beberapa wakil, tapi sementara ini di benak kami atau masukan yang masuk ke kami dari teman-teman inisiator dari chatting yang diterima adalah wakilnya Pak Ayep Jaki. Nah, saya belum melihat unsur perempuan, maka saya masukkan Linda Kartika Dewi sebagai wakil sekjen kedua. Kemudian wakil sekjen 3 Muhammad Fawaid. Ada 2-3 wakil sekjen lagi menunggu usulan daripada teman-teman yang lain. Kemudian juga teman-teman yang belum mendaftar, ingin jadi pengurus, silahkan untuk mendaftar. Nanti ada 24 koordinator, 25 koordinator yang nanti saya umum secara khusus. Kemudian bendahara umum, itu Mebi Mariana Sairang. Bendahara 1 Kris Chandra. Bendahara 2 dan 3 masih kita kosongkan, kita masih mencari figur. Nanti yang disetujui oleh Mebi dan Mas Kris Chandra untuk direkomendasi menjadi bendahara 2 dan 3. Untuk koordinator-koordinator, nanti kita sebagai pelaksana teknis, termasuk penanganan dapur umum, penanganan penyaluran APD, penyaluran bansos, dan sebagainya, nanti akan kita bentuk di kemudian hari. Kemudian di grup, nanti kita besok akan rapat. Kalau teman-teman setuju dengan kepengurusan ini, silahkan cek. Nanti karena situasinya harus darurat, besok pagi harus kerja. Besok pagi sudah ada 3 posko yang sudah disiapkan. Nah, Sami itu mengusulkan diri sebagai humas, boleh nanti dicatat semuanya. Jadi kita catat semuanya, dan koordinator apa akan menangani bantuan apa, juga tim pengumpulan dana, boleh. Pengumpulan dana, pengumpulan bantuan, dan sebagainya. Jadi ada sekitar 27 koordinator yang kita butuhkan. Kenapa banyak? Karena kita masyarakat, tinggal setiap koordinator ini ada timnya, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Sumatera Utara, ada yang di Jabodetabek. Jadi kita akan bermain di wilayah. Wilayah Jabodetabek siapa? Timnya siapa? Jawa Timur siapa? Jawa Tengah siapa? Jawa Barat siapa? Kemudian di Sumatera siapa? Kemudian tokoh-tokoh kita akan mohon menjadi Dewan Pengarah sebagai penghubung kita dengan pemerintah dan sebagainya. Antara lain Dewan Pengarah ini adalah satu tentu Jenderal Dai Baktiar, Jenderal Polisi Dai Baktiar, kemudian juga Bapak Profesor Yudi Krisnandi, kemudian Bapak Marskal Madya Daryatmo, Laksamana Madya Widodo, kemudian Bapak Eko Sulistyo, kemudian Bapak Peter Watimena, Bapak Mayor Jenderal Sudarmo, Bapak Irjen Pol Anton Carlian, Sultan Kanomon Cirebon. Nah, ini udah datang ya Sultan Kanoman. Nanti kita mohon untuk menyampaikan pandangannya. Kemudian juga R.A. Imron, nah, tokoh muda. Kemudian nanti Bu Uu Tutam, Profesor Judang, nah, untuk berkenan juga menjadi Dewan Pengarah. Kemudian untuk mewakili artis siapa ya, Ayu Azhari atau Paramita siapa nanti ya? Untuk Dewan Pengarah ya. Mengapa Dewan Pengarah penting? Karena saya ingin ini menjadi simbol daripada komunikasi, tidak menangani teknis, tapi mengambil langkah-langkah strategis, memberikan arahan kepada kita pengurus ini tentang mewakili unsur-unsur yang ada. Ada unsur adat, Sultan Kanoman, ada unsur politisi, ada unsur tokoh BUMN seperti Pak Eko Sulistyo, ada 4 angkatan jenderal dan sebagainya, ada Pak Dubes. Gitu. Untuk artis saya minta Paramita Rosadi sama Ayu Azhari nanti menjadi pengarah, Ayu Azhari dan Paramita Rosadi. Nah, sementara itu nanti tim-tim inti di koordinator, di humas dan sebagainya, silahkan untuk chat duduk di mana, akan menangani apa. Dan saya ingin umumkan di 3 posko, di mana coba 3 posko.
yang siap untuk menerima bantuan, yang nanti saya minta maybe untuk bicara juga masalah pengumpulan dana, karena apa seperti yang dikatakan oleh Pak Marskal Daryatmo tadi bahwa kerang tol tanpa logistik nggak mungkin. Tetapi logistik itu kita akan kumpulkan dari mana dan bagaimana dan seterusnya. Ada karena sudah banyak yang WA dari kemarin untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang, maka tempat poskonya ada di Jalan Veteran 1 nomor 27, Gambir, Jakarta Pusat. Salah satu tim prima itu Mas Mujib itu urusannya, nanti alamat dan supaya nomor telepon kita kasihkan. Jadi kalau mau nyumbang di sana. Kemudian juga Jalan Kerinci 8 nomor 28 Kebayoran Baru, Mbak Mina, kantornya Mas Koko deteksi itu. Kemudian juga Tebet Barat 9 nomor 36 Tebet Jakarta, itu Arbi, itu kantor kita. Nah, kantornya Kang Maman itu aja. Kemudian sekretariat itu digabung di Jalan Warung 21C Rawamangun, bergabung dengan kantor LKIH. Sementara sambil kita nanti cari kantor yang lebih mentereng, yang penting jalan administrasinya, karena semuanya sudah tersedia dengan baik. Kemudian di Surabaya, tim kita juga kuat, nanti posko-posko segera kita lakukan, dan saya habis PPKM akan ke Surabaya untuk berbincang-bincang, berdiskusi dengan Pak Sekda. Tadi malam saya ada komunikasi tentang masalah daripada penanganan COVID dan pasca COVID, termasuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi kita bicara tidak hanya saat PPKM, saat ini progres programnya adalah menangani PPKM, tapi untuk kedepannya adalah bicara pemulihan ekonomi nasional. Sehingga teman-teman di Jawa Timur dan Jakarta bergerak, Jawa Barat dan Jawa Tengah itu akan mengikuti, kemudian di Sumatera juga berjalan. Mengapa kita di Jawa dulu? Karena tingkat daripada korban ini sangat tinggi, sehingga kita harapkan Jabodetabek ini aman dan nyaman untuk hidup dan kehidupan, sehingga tidak mempengaruhi daerah-daerah lain. Dan baru kemudian tahap selanjutnya saya sudah koordinasi dengan teman-teman di Sumatera Utara, di Lampung, di Kalimantan, untuk bergerak juga dalam penanganan gerakan relawan bersatu. Baik, kemudian nanti khusus Jawa Timur, nanti sudah banyak yang mendukung, ada Stephen, KIH, ada Windy, ada macam-macam Mas Karisma, dan nanti kita kontak langsung dengan Pak Gubernur, Pak Wagub, maupun Pak Sekda, bahwa ini mungkin pertama kali akan terjadi integritas atau integrasi atau sinergi gerakan rakyat dengan pemerintahan provinsi di Jawa Timur menjadi crash program ataupun menjadi percontohan, sehingga daerah-daerah lain antara rakyat dan gerakan masyarakat dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi bergerak bersama. Baik, selanjutnya dukungan tentang kepengurusan ini silakan chatting saja. Kami minta Dr. Susi dari Kuningan untuk menyampaikan kondisi daripada daerah zona merah di Kuningan seperti apa. Setelah itu saya minta nanti Sultan Kanoman kalau masih ada setelah Dr. Susi. Silakan Dr. Susi, Kepala Dinas Kesehatan Kuningan Kabupaten. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini karena sedang tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengizinkan saya dari Kuningan bergabung dengan Ibu Bapak sekalian. Untuk kondisi Kuningan saat ini memang kenaikan daripada pasien-pasien terkonfirmasi positif cukup banyak. Per bulan Juli dari tanggal 1 sampai sekarang itu kenaikannya di angka 1000. Untuk hariannya itu kita di angka 660 sampai 100. Dengan kapasitas bor tempat tidur di rumah sakit itu rata-rata sudah di angka 80 sampai 90%, sehingga banyak pasien-pasien dengan isolasi mandiri yang mengalami perburukan itu tidak dapat ditampung di 12 rumah sakit di Kabupaten Kuningan. Kendalanya yang pertama adalah kendala SDM yang memang
kami mencatat 2 bulan terakhir ini tenaga kesehatan di Kuningan itu yang terpapar di angka 30% dari jumlah keseluruhan sekitar 5.000 orang. Jadi ketika tenaga-tenaga kami terpapar itu kami cukup kerepotan. Yang kedua juga untuk sarana prasarana yang kemarin kita sangat urgent itu adalah oksigen, Pak. Jadi tabungnya ada tapi untuk oksigennya yang langka. Alhamdulillah kemarin hari Minggu kita mendapatkan pasokan oksigen hanya 100 tabung, tapi itu sangat berarti bagi kami dari CSR Cilegon dari Krakatau Steel. Yang ketiga adalah kami juga kekurangan untuk antigen, Pak, pemeriksaan antigen. Ketika penambahan di kami itu di angka 1.000, sehingga kontak erat kami harus tracking di angka 5.000 per sekali kontak erat. Dan itu antigen yang berada di kami kemarin kita baru dapat antigen pasokan hanya sekitar 14.000, sehingga hanya cukup untuk 1 minggu. Kendalanya bahwa di antigen kami juga kurang. Yang selanjutnya adalah bahwa kita sudah melakukan terobosan-terobosan. Yang pertama, kita Kuningan sudah membeli ex Citra Ibu, ex rumah sakit yang alhamdulillah sekarang bisa diberdayakan. Yang kedua, kita juga sudah membuka posko untuk isolasi terpadu, tempatnya di Balai Diklat dengan kapasitas sebanyak 110 pasien dengan 55 kamar dan 2 tempat tidur, sehingga 110 kita sudah alokasikan. Hanya saja kendalanya banyak pasien isoman, isolasi mandiri yang mengalami perburukannya sangat cepat, Pak. Jadi ketika terkonfirmasi positif, seminggu atau 5 hari kemudian mengalami perburukan dengan saturasi oksigen 70, sehingga kami tidak bisa membawanya ke tempat isolasi, karena di tempat isolasi itu memang bukan rumah sakit darurat, hanya sebagai tempat singgah atau tempat isolasi mandiri untuk pasien OTG. Nah, itu mungkin kendala-kendala yang dapat disampaikan. Yang terakhir mungkin untuk obat-obatan dan untuk vitamin kita juga mengalami kekurangan, dan APD juga kita juga kemarin cukup banyak menyita APD ini karena pasien-pasien yang meninggal itu dari mulai peti mati, mintanya ke peti mati, kantong mayat, APD dan lain sebagainya, itu mintanya ke kita, ke Satgas Covid Kabupaten. Perlu Bapak ketahui bahwa seminggu ini kematian di kami itu di angka 15 sampai 20, Pak. Bahkan kemarin itu angka tertinggi rekor kami, kematian sehari itu 20. 20 itu adalah 13 itu pasien UGD yang meninggal karena ketiadaan tempat tidur, yang 5 adalah pasien yang sudah dirawat dan 2 adalah yang isolasi mandiri. Itu mungkin yang bisa disampaikan dari kami. Sekali lagi terima kasih atas atensinya dan atas izinnya untuk bergabung di pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Susi. Luar biasa, inilah kondisi fakta di lapangan. Bagaimana Dinas Kesehatan pun mengalami kesulitan. Jadi semua sedang mengalami daripada masalah tentang hal-hal yang nanti akan kita bahas dan bicarakan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ini masih ada waktu. Untuk selanjutnya kami akan menyerahkan Pak Wahid. Pak Wahid, kemudian karena banyak sekali yang minta, kita satu persatu. Muhammad Pak Wahid. Kemudian ada juga siapa ini? Ajib Hamdani. Ada Muhammad Pak Wahid atau Ajib Hamdani, mana yang ada? Ajib Hamdani. Ajib Hamdani nggak ada? Udah pergi? Udah jalan? Baik, Mebi, silakan untuk menyampaikan pandangannya sebentar tentang bagaimana pendanaan ini supaya cepat kita berjalan, minggu depan supaya jalan.
Jadi ada Mas Tantra, habis itu dari kita bicara keuangan dulu dah, supaya enak. Apa? Baik, mungkin ada Ayu Asari. Ayu Asari? Masih ada Ayu Asari? Enggak, udah masuk lagi ini barusan. Ya. Ayu Asari, silakan. Khadijah namanya. Lagi Zoom meeting Mama, Nak. Wah, ada baby. Kamu mau makan? Nah, malah ngomong mau makan, suruh ngomong malah makan. Kenapa, Nak? Diampun dulu. Oh, jendela. Suruh ngomong malah mau makan, baby. Baik, silakan. Hah? Siapa? Enggak, baby barusan ngomong tadi. Dia tadi barusan ngobrol. Namanya di situ bukan baby. Iya Kak Sofi? Baby disuruh ngomong tuh sama Kak Kris. Iya tuh lagi urus anak baru pulang tuh. Oke, Pak Laksamana Madya Widodo, silakan untuk menyampaikan pandangannya. Monitor kah, Pak Widodo? Sultan Kanoman? Hah? Dari luar dulu. Al-Misbat, silakan ya. Silakan. Terima kasih Pak Kris. Ya, pada intinya saya mewakili Al-Misbat sangat setuju dengan gerakan sosial atau gerakan kemanusiaan yang digagas oleh Pak Kris dan teman-teman. Di mana udah saatnya kita melakukan suatu gerakan yang itu lintas sektor tanpa batas ataupun sekat-sekat kesukuan, agama, partai dan segala macam. Karena memang situasi ini adalah situasi emergensi kesehatan. Pertama sebenarnya yang juga menjadi concern kami adalah pertama sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang cukup tangguh di tengah-tengah dampak COVID ini, di mana sektor pertanian masih tetap bisa memberikan supply dan ketahanan bagi ketahanan pangan nasional. Nah, menurut saya penting juga kita mensinergikan gerakan sosial atau gerakan kemanusiaan melawan COVID ini dengan juga membantu dan mendukung kelompok-kelompok tani hutan yang selama ini mendapat akses legalitas dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui program perhutanan sosial, di mana kelompok-kelompok tani tersebut, kelompok tani hutan tersebut yang kami dampingi, yang Al-Misbat dampingi juga mereka memproduksi atau menanam tanaman-tanaman rempah-rempah seperti jeruk lemon California, jahe, kapulaga, gula aren yang menurut saya ini bisa kita gunakan di dalam kita memberikan bantuan
vitamin ataupun bantuan suplai minuman rempah-rempah kepada mereka yang terpapar COVID-19 yang melakukan isoman. Nah, dengan kita membeli atau menyerap produk-produk dari kelompok tani perhutanan sosial tersebut, kita juga sudah membantu para petani. Di mana menurut saya saat ini juga kan selain kesulitan dalam mengakses fasilitas rumah sakit, juga banyak pihak-pihak yang juga memanfaatkan situasi ini dengan menjual beberapa produk vitamin yang dengan harga mahal. Nah, maksud saya dengan kita juga bisa nantinya dalam gerakan sosial ini menyerap produk-produk rempah-rempah yang ditanam atau diproduksi oleh kelompok-kelompok perhutanan sosial, artinya juga kita sudah mendukung salah satu program program prioritas nasional, yaitu perhutanan sosial. Itu inti yang ini saya sampaikan. Tapi selain itu juga menurut saya juga sinergitas dan kolaborasi antar pihak itu sangat penting, terutama di tingkat grassroots ya. Artinya entitas sosial paling terkecil di tingkat RT, lurah, desa itu perlu dilibatkan. Karang Taruna, ibu-ibu jentik misalkan, ataupun termasuk lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid, itu juga kita bisa libatkan, di mana kita juga perlu melakukan pelatihan-pelatihan kepada mereka mengenai pelatihan-pelatihan tentang bahaya dari COVID atau mengajak mereka untuk patuh terhadap prokes dan segala macam. Jadi kelompok-kelompok keagamaan menurut saya juga perlu kita libatkan sampai ke tingkat yang paling terkecil yang ada di desa, kelurahan maupun RW. Itu aja Pak Kris yang ingin saya sampaikan, tapi pada dasarnya kami Al-Misbat, saya juga secara pribadi sangat mendukung dan siap membantu atau bergabung dalam gerakan sosial ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak dari Al-Misbat. Jadi saya kira sementara ini karena sudah jam 6, kita sementara break dulu 15 menit. Kemudian silahkan untuk sholat maghrib. Kemudian sudah itu kita lanjut sampai jam 9, nggak apa-apa. Tapi saya menemukan solusi-solusi gagasan daripada teman-teman, khusus Al-Misbat. Nanti ada program pemulihan ekonomi, sebagaimana yang saya sampaikan dalam program yang kedua, dan nanti untuk rempah-rempah dan sebagainya bisa koordinasi dengan Pak Yaki, Sekretaris Air Kaya Business Group, karena kita sudah melakukan ekspor beberapa bidang yang kalau memang cocok ya bisa kita mainkan. Terima kasih. Kita sementara sholat maghrib dulu. Kemudian Pak Sturman Panjaitan, selamat hadir, selamat datang. Setelah 15 menit kita istirahat sebentar. Kemudian setelah itu kita kembali bincang-bincang sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk sholat maghrib terbaru. Jadi masih ada separuh lebih yang masih ada, dan yang lainnya masih sholat. Terima kasih. Saya melihat masih bagus. Kemudian intinya adalah bahwa kita akan melanjutkan beberapa teknis pelaksanaan program yang segera akan kita lakukan, sehingga kita bicara atau progres programnya apa yang harus dilakukan, langkah-langkah segera yang mampu kita lakukan, dan pergerakan ini insya Allah sebelum tanggal 20 kita sudah mulai. Apa saja yang akan kita mulai, tentu kalau nanti teman-teman yang tadi sudah diumumkan besok mengadakan rapat khusus, dan kemudian akan mengambil langkah apa yang akan kita segera lakukan, apakah yang paling mendesak, yang mampu kita lakukan apa, karena pada prinsip dasarnya tidak ada menunggu dari mana, kita adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Sehingga teman-teman inisiator akan mengumpulkan dana di internal inisiator, dan juga teman-teman yang sudah ada di grup inisiator ya tidak sempat hadir juga di acara kali ini. Maka tadi di grup sudah saya baca bahwa minta bendahara segera menyiapkan segala hal. Tapi ini bendahara masih belum gabung, yaitu Kris Chandra. Kris Chandra ini ada sangat berpengalaman juga di gerakan Rp1.000 sebagai bendahara.
Jadi sudah sangat berpengalaman dalam gerakan seperti itu. Dan bantuan-bantuan yang telah dilakukan cukup bagus sekali. Dan untuk itu, Bapak Ibu sekalian, sekarang waktu saya silakan ke Mas Aad Surya Safat untuk menyampaikan pandangannya. Tadi mohon maaf mau bicara sebelum, tapi kita patuskan untuk mengumumkan ke kepengurusan dulu karena atas desakan daripada para sesepuh yang WA langsung ke teman-teman di sini dan juga ke saya yang dibaca oleh teman-teman, kan saya sempat baca. Baik, untuk itu kami silahkan Mas Aad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Pak Kris, kemudian ada Pak Karisma, Pak Gandhi, Pak Hari Koko, Pak Haji Suhadi, Pak Vicky, Pak Rahmat Nano, Pak Ervin, Ibu Ellen ya. Salam kenal, Bu Risma Sihotang, Pak Surman. Salam kenal, saya Aad Surya Safat, wartawan kantor Berita Antara. Dan saya bersyukur diajak oleh Pak Kris di grup ini gitu. Jadi kita memperluas silaturahim, memperluas jaringan karena keberhasilan seseorang dan keberhasilan organisasi juga tergantung kepada kekuatan networking gitu. Pak Kris, jadi sebelum saya lanjut kepada apa yang ingin saya sampaikan, saya teringat kata-kata Nelson Mandela, seorang presiden Afrika Selatan yang pernah 27 tahun ditahan di penjara pemerintah apartheid. Dia mengatakan, you are the master of your life, you are the captain of your soul, dia bilang gitu. Jadi mau kemana kita, secara pribadi atau secara organisasi, itu tergantung kepada kita gitu. Jadi masuk ke organisasi kita, Pak Kris, bukan organisasi yang mungkin paguyuban ya, atau apapun namanya, yang jelas kita bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi tergantung kepada kita gitu. Kita mau serius, mau solid, mau tidak, tergantung kepada kita. Dan itu tergantung terutama, bukan tergantung, lebih ditentukan juga oleh leadership gitu. Jadi kami yakin kalau di bawah kepemimpinan Pak Kris, ya, insya Allah kita bisa bergerak gitu. Dan bukan hanya bergerak, tapi juga bisa maju gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan kabar gembira kepada Ibu dan Bapak sekalian. Kalau kita lihat di Google hari ini, sudah 5 jam berita pertemuan kita itu jadi top story. Jadi saya bikin beritanya, judulnya itu, aktivis sosial Kris Budiharjo gagas rapat akbar virtual lawan COVID. Itu Ibu dan sekalian bisa lihat di Google, sudah 5 jam ini masih masuk top story Pak Kris. Dan belasan media nasional dan lokal itu menyiarkan berita ini gitu. Jadi artinya apa yang dilakukan kita pada saat ini itu memang sangat dinantikan gitu oleh publik gitu. Dibaca oleh banyak orang Pak Kris. Jadi kalau masuk top story di Google itu satu indikasi berarti pembacanya melejit naik langsung. Dalam 1 jam itu sudah ribuan pembaca Pak Kris. Sekarang sampai detik ini kalau kita buka itu masih ada di Google top story kita. Jadi setiap hari itu Google ada 10 top story. Nah kita masuk nomor 1 gitu Pak. Itu satu pertama. Kenapa saya menekankan ini? Karena saya juga teringat kepada adagium Pak Kris. Media itu bisa menjadikan naga jadi cacing atau sebaliknya cacing jadi naga gitu. Jadi gerakan kita kemanusiaan ini kalau tidak dipublikasi oleh media, maka sepertinya tidak ada apa-apa gitu. Tapi kalau gerakan kita yang bagus kemudian dipublikasikan dengan bagus, insya Allah akan menjadi besar gitu. Gerbong kita itu besar, gerbong kemanusiaan, gerakan kemanusiaan untuk membantu rakyat. Saya terkesan dengan kata-kata Pak Kris, kita sekarang tidak mengangkat-angkat lagi isu politik atau presiden gitu kan, tapi kita kemanusiaan. Gitu. Saya sangat setuju itu. Nah berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah sedikit saja. Saya terkesan dengan kata-kata narasi yang santun tadi Pak Kris. Di awal Pak Kris menyebutkan narasinya yang baik ya atau kontra narasi tapi secara baik gitu. Nah dalam kaitan ini kita juga berharap tentu narasi yang baik juga kepada pemerintah gitu kan.
Artinya bukan sekedar narasi yang baik, tapi juga kita juga perlu tegas gitu Pak. Tapi secara santun. Misalnya tadi banyak disinggung di yang pembicara di awal. Sekarang ini ada kelangkaan oksigen Pak. Nah barangkali ini program unggulan kita yang harus cepat. Dan kita minta kepada pemerintah supaya tegas gitu. Jangan sampai ada mafia bermain Pak Kris. Karena saya dengar di beberapa tempat itu sulit didapat, kalaupun didapat ada harga yang tinggi gitu. Yang kedua, ini saya sebagai wartawan itu membaca banyak berita. Satu kelemahan dari imigrasi kita Pak, mungkin masukan. Jadi betapa banyak, mohon maaf, imigran dari Cina yang masuk ke Indonesia gitu. Bahkan di hari pertama PPKM, itu ada 20 imigran Cina masuk ke Indonesia dan keluar dari bandara tanpa masker gitu. Nah, saya memberangkatkan staf ke Cina 1 orang, Pak. Itu proses visanya itu 6 bulan, bayangkan. Betapa susahnya kita masuk ke Beijing itu. 6 bulan. Tapi dari Cina begitu lancar masuk, luar biasa gitu. Nah, ini saya sebagai masukan, kita pun memberikan masukan kepada imigrasi supaya konsisten gitu. Kalau masyarakat disuruh tegas prokes, maka juga orang asing jangan masuk duluan malahan di masa PKPM itu gitu. Kalaupun masuk juga harus benar-benar prokes ditaati gitu. Berikutnya saya kira ini Pak, saya tidak tahu apakah perlu diformalkan atau tidak, tapi rasa-rasanya perlu diformalkan Pak, karena kalau kita mengadakan MOU misalnya dengan Satgas Covid di pusat, maka kita harus berbentuk sebuah lembaga gitu Pak. Ini yang paham hukum silakan dikaji, apakah memang kita perlu ke akta notaris dulu Pak Kris lebih paham. Jadi karena untuk kita bergerak, kita harus ada nama lembaganya yang formil gitu. Dan kita tidak perlu khawatir ini akan jadi friksi gitu, tergantung kepada narasi tadi itu yang kita ciptakan gitu. Itu Pak Kris. Saya kira itu aja masukan dari saya. Oh ya, saya ingin menyapa Prof. Yudi Krisnandi. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Saya sudah banyak memberitakan Pak Prof. Yudi Krisnandi ini ketika Pak Kris mengunjungi Ukraina gitu. Saya berharap Pak Kris saya bilang ajak kalau ke Ukraina ini saya ingin ketemu Pak Yudi. Mudah-mudahan masih tugas di sana. Itu Pak Yudi, jadi beritanya sudah banyak saya bikin tapi belum pernah ketemu orangnya. Ketemu di sini silaturahim alhamdulillah. Jadi gitu Pak Kris, yang terakhir saya tentu mendukung Pak Kris ya. Saya sudah lama kenal dengan beliau, dengan Pak Kris, dan punya relasi yang kuat, jaringan yang kuat, yang bagus, yang luas gitu kan. Jadi di bawah beliau insya Allah kita akan solid ya, dan kita akan membantu pemerintah sepenuhnya. Tadi Pak Kris bilang bolong-bolong dari pemerintah, ya kita yang menutupi gitu kan, bersinergi istilahnya. Saya kira itu aja Pak Kris, terima kasih atas waktu yang diberikan, dan saya pada kesempatan ini pun nanti akhir dari sesi ini saya akan beritakan lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sangat muncul semua, jadi luar biasa, dan ini memang kalau dari antara langsung. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah sebuah langkah sukses dari di mana kita masuk Google Story menjadi top 1 nomor 1 di berita hari ini selama 5 jam berturut-turut. 5 jam. Baik, nah, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya saya minta Pak Sturman Panjaitan. Nah, Sturman Panjaitan untuk menyampaikan pandangannya. Baik, terima kasih Pak Kris Budiarjo yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kris yang baru saya kenal beberapa jam yang lalu lewat media ini, saya jujur mengatakan saya diajak teman saya, namanya Bapak Laksamana Madya TNI Purnawirawan Widodo, untuk ikut bergabung di organisasi yang akan kita bentuk yang luar biasa ini. Intinya adalah membantu pemerintah untuk bersama-sama pemerintah bagaimana mengatasi COVID. Dan saya sudah mendengarkan begitu banyaknya tadi orang-orang yang luar biasa tergabung dalam grup ini.
Bahkan saya tertarik dan saya melihat beginilah seharusnya kita lakukan. Bukan menyalahkan atau membenarkan siapapun. Kalau kita saat ini masih menyalahkan siapapun, kita akan nggak pernah keluar dari persoalan negara ini. Saya sebagai, tadi juga ada teman saya, Pak Imron Amin, ya dapilnya dari Jatim, sama-sama saya di Komisi 1, dan Pak Dubes, Pak Yudi luar biasa, senior saya juga ada Pak Daryatmo, dan beberapa teman-teman lain yang saya mohon maaf nggak bisa saya sebut persatu. Saya ingin mengatakan begini Pak Kris dan semua yang luar biasa malam ini. Mari Pak, kita sama-sama. Sudah saatnya kita membicarakan apa yang kita bisa berikan kepada negeri ini. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Aat tadi, ya Pak Surya. Saat ini kita hanya berbicara tentang apa yang ingin saya dapatkan. Kebanyakan manusia itu apa yang ingin saya dapatkan. Saya tertarik dengan Pak Aat tadi katakan tadi bagaimana orang-orang dari daratan Cina datang ke Indonesia dengan begitu mudahnya. Dan kami juga sudah sering menanyakan ini kepada teman-teman yang ada di waktu kita bicara di Badan Legislasi juga dengan di Komisi 1 dengan Mitra Kerja. Kita tanyakan dengan Menlu. Kita setiap periodik berbicara dengan Menlu tentang ini. Tapi kita tidak mendapatkan data yang akurat. Mungkin dengan cara seperti ini, dengan organisasi ini, kami di Komisi 1 mendapatkan data yang akurat, Pak. Terima kasih, Pak. Karena tanpa ada data yang akurat, kita hanya berbahasa basi. Kita hanya retorika. Saya kalau boleh, ya Pak, saya tidak minta jabatan di sini, Pak Kris. Buat saya jabatan nggak penting buat saya di sini. Tapi mari, Pak. Banyak orang lagi yang tidak tahu bagaimana dia memberikan kemampuannya, kehidupannya untuk membantu negeri. Sehingga dengan organisasi ini yang kita tidak bicara tentang apa yang kami dapatkan, itu harus kita coret dalam pikiran kita. Tapi apa yang kita bisa berikan. Semua orang. Dan semua orang pasti bermanfaat. Kekacauan informasi, kekacauan pikiran, kekacauan pendapat, dan seterusnya yang sekarang di media. Nah, mari kita hilangkan dengan cara yang Bapak katakan santun, tapi Pak Aat tadi mengatakan tegas, misalnya luar biasa. Tanpa itu, kita akan begini terus dan selalu berbeda pendapat. Apapun yang dilakukan pemerintah, selalu kita ada saja yang a priori atau tidak sependapat. Itu wajar menurut saya. Di dunia demokrasi, di negara demokrasi selalu begitu. Tapi bukan berarti kita langsung terdiam dengan seperti itu. Jadi saya bersyukur, mungkin next time, waktu berikutnya, saya boleh ketemu dengan Pak Kris Budiarjo yang jenggotnya sudah mulai panjang itu. Saya suka melihat jenggotnya, Pak. Mari kita ketemu lagi, Pak, dalam dunia nyata, bukan dunia virtual. Saya ingin mari apa yang kita bicarakan. Saya jujur mengatakan saya tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi saya ingin berbagi. Daerah pemilihan saya itu Provinsi Kepulauan Riau, Pak Kris. Yang saat ini juga sudah daerah merah atau zona merah, bahkan sudah mulai kehitam-hitaman. Itu sama juga. Mulai hari ini diberlakukan PPKM darurat. Sudah disekat-sekat. Tetapi bagaimana masyarakat itu seide dengan kita. Narasinya kita sampaikan dengan secara benar. Sehingga mereka tidak menolak. Makanya jadi pemimpin itu, Pak Kris, menurut saya, nggak mudah menjadi pemimpin organisasi seperti ini. Sangat tidak mudah. Karena harus memberi contoh. Dan menjadikan dirinya contoh. Itu Napoleon itu. Bagaimana dia bertempur untuk keliling dunia itu. Memberi contoh dan menjadikan diri contoh. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin dan percaya, Pak. Apapun yang kita lakukan. Saya nggak peduli dengan apa yang kita kumpulkan hari ini. No problem. Karena saya tadi dengar dengan Pak Dirjen Dukcapil mengatakan,
Memang banyak orang yang sekarang, khususnya kami di Batam ya, atau di Kepulauan Riau, banyak orang yang nggak punya KTP, Pak. Apalagi KTP. Ini saja kalau satu persoalan ini sudah kita lakukan dengan tuntas, tas. Saya yakin mengurangi beban pemerintah untuk mencari data lagi. Dan ini kan bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, Pak Kris. Dan teman-teman yang lain, tidak mudah. Bagaimana data itu selalu berubah-ubah. Karena yang kita masukkan kepada pemerintah, baik daerah maupun pusat, itu selalu tidak sama. Sehingga bagaimana mensos kita kesulitan mencarikan data yang benar. Negara bisa saja mencarikan uang. Saya yakin dan percaya. Pak Jokowi luar biasa. Tapi bagaimana data akurat, ini yang penting kita lakukan sekarang. Saya akan berkomunikasi dengan Pak Dirjen Dukcapil tadi, Pak Prof. Zudan, mari kita diskusikan. Sederhana sekali. Mulai hal yang sederhana, Pak. Kalau masalah COVID ini, selalu ada pro kontra di situ. Tapi apapun itu, Pak, saya yakin dan percaya. Tim yang dipimpin oleh Pak Kris Budi Harjo ini pasti akan bermanfaat. Dan banyak orang lagi bisa kita libatkan. Dengan apa saja. Tidak perlu harus dengan uang, dalam quote and quote ya, tidak harus dengan uang. Tapi dengan apa saja. Dengan memberitakan hal-hal yang baik dan yang benar kepada masyarakat. Itu bagian dari pencerahan masyarakat dan bagian dari program pemerintah yang harus kita dukung. Jadi kami yakin dan percaya kepada semua yang ada di sini. Saya terima kasih kepada Kang Mas saya, Pak Widodo tadi yang mengajak saya kemarin, saya baru pulang dari Senayan. Saya langsung buka laptop dan dari tadi saya tungguin terus. Dan saya tidak keluar karena saya ingin melihat apa sih yang bisa kita lakukan ke depan agar kita bisa mendapatkan sesuatu untuk berbuat, bukan dapat sesuatu untuk apa yang kita lakukan, bukan apa yang dapat kita dapatkan, tapi berbuat untuk negeri ini. Dan kembali lagi Pak Aat, saya terima kasih Pak. Saya sangat respect kepada semua orang-orang di sini. Dan saya yakin dan percaya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini awal dari kebaikan untuk negeri. Saya yakin juga banyak lagi aksi-aksi sosial yang dilakukan teman-teman di luar sana. Saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya. Tapi bagaimana agar sinergitas? Kita selalu mengatakan di DPR itu sinergitas. Orang-orang yang ingin berbuat baik itu akan berdampak kepada negeri ini. Terima kasih Pak Kris dan semua yang hadir di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Pak Jenderal Stuman Panjaitan. Sahabat Pak Widodo ya sahabat saya berarti. Pak Widodo, Pak Laksamana Madya Widodo tadi kita minta untuk menyampaikan pandangan pas beliau sudah bersedia tapi sudah meninggalkan kita karena ada acara. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan ke Bayu Tami. Semi, silakan saya.